Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan beriringan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Henry. Saya mahasiswa Ilmu Agama Islam Universitas Negeri Padang. Adapun judul muhadharah saya pada kesempatan kali ini yaitu indahnya berbaik sangka. Kita sangat tahu bahwasannya berbaik sangka itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Karena dengan berbaik sangka, hidup akan menjadi tenang, tentram, damai, dengan penuh kebahagiaan. Di mana di dalam bahasa Arab, berbaik sangka itu disebut dengan husnuzon. Dan ada 3 tempat untuk berhusnuzon. Yang pertama, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berhusnuzon kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus berhusnuzon kepada sesama manusia. Di mana sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Inna ba'da zonni ismu wa la tajassasu wa la ya'tabat ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akihi mayyita fakaritumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Dijelaskan dalam Al-Quran surat ayat Hujurat ayat 12 ini, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu sangat jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini terdapat pesan kita harus menghindari prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa, dan kita harus menghindari 3 hal: prasangka, mencari kesalahan orang lain, menggunjing. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan tentang larangan berprasangka buruk, yaitu yang mana artinya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Baiklah,
pembahasan kita pada hari ini, yaitu husnuzon. Husnuzon terbagi 3. Setelah dijelaskan tadi, ada husnuzon kepada Allah, ada husnuzon kepada diri sendiri, ada husnuzon kepada sesama manusia. Nah, kita akan membahas satu, yaitu tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui, rukun iman yang pertama yaitu kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, maka kita haruslah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, jika kita mengalami kegelisahan, permasalahan hidup, berbagai rintangan yang ada di dunia ini, bagian cobaan maupun diberikan kebahagiaan, itu semua adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita jangan pernah berprasangka buruk jika kita mengalami yang namanya ujian, masalah hidup, berbagai rintangan masalah yang ada di dunia ini. Karena itu Allah berikan kepada kita bukti sayangnya Allah kepada kita. Salah satu contoh, saat kita sakit, kita pasti akan berpikir, ya Allah, kenapa hamba diberikan cobaan seperti ini? Kenapa hamba diberikan sakit seperti ini terlalu banyak? Sebenarnya ketika kita diberikan rasa sakit itu, kita telah diberikan Allah yang namanya diringankan dosa-dosa kita. Dosa kita digugurkan. Begitulah bentuknya jika kita diberikan rasa sakit. Jadi ketika kita tahu kita diberikan rasa sakit, kita harus berpikir bahwasannya itulah bentuk bagaimana kita bisa mensyukuri bahwasannya nikmat kesehatan itu luar biasa. Contoh, kita harus berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu contoh bentuk prasangka kita harus baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan cobaan yang mana dia harus menghadapi yang namanya anaknya harus dikurbankan. Dia mendapatkan mimpi bahwasanya Allah memerintahkan agar anaknya disembelih. Anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Namun kalau untuk manusia awam, manusia seperti kita ini pasti tidak akan kuat untuk mendapatkan perintah seperti itu, menyembelih anak sendiri. Namun Nabi Ibrahim dengan bentuk rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengikhlaskan agar anaknya disembelih. Dan yang lebih hebatnya, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, dia tetap juga patuh pada orang tuanya. Dia juga mengikhlaskan dirinya agar disembelih. Nah, di saat itulah ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, anaknya berubah menjadi seekor domba. Nah, dengan adanya kisah seperti itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya dengan kita selalu berbaik sangka kepada Allah, agar selalu percaya bahwasannya apapun yang diperintahkan Allah kita laksanakan, maka itu akan baik bagi kita. Nah, dengan adanya kisah seperti Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, lalu anaknya berubah menjadi domba. Nah, itu yang kita rasakan seperti saat sekarang ini. Setiap hari raya Idul Adha, kita selalu berkorban. Hari raya Haji, kita selalu berbagi kepada sesama umat muslim, yang mana tujuan dari menyembelih sapi tersebut, kita ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
Lalu yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri. Ini dah sikap berbaik sangka yang harus kita terapkan selalu dalam diri kita. Contohnya, ketika kita mendapatkan yang namanya sebuah ujian, kita harus berbaik sangka. Contohnya, ketika kita kehilangan yang namanya harta, kita jangan merasa sedih. Karena harta yang kita dapatkan itu hanyalah titipan. Jangan sampai harta itu kita masukkan ke hati. Cukup dunia ini kita letakkan di tangan saja. Suzon terhadap diri sendiri. Kebanyakan orang banyak berpikir, kenapa saya diberikan kerugian seperti ini, diberikan penyakit seperti ini. Terus ketika ujian, kita tidak bisa sanggup menjawab ujian. Padahal itu belum sebenarnya karena kita yang belum berusaha. Saat kita ujian, ini buat teman-teman kita yang pada berkeluh kesah saat ujian. Nah, ingatlah, masih ada yang namanya pengulangan, ujian ulangan gitu. Dan jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah memakai yang namanya cara pintas. Sekarang banyak orang ketika mau melaksanakan ujian, dia tidak mau berusaha, tidak mau mencari yang namanya belajar baca buku, searching di internet. Dia malah ingin menyontek kepada temannya. Itu dah salah satu bentuk prasangka buruk terhadap diri sendiri. Karena dia tidak mau berusaha. Bahwasannya dia mampu untuk melaksanakan ujian itu sendiri. Namun dia tidak belajar. Itu merupakan prasangka buruk terhadap diri sendiri. Menganggap diri tidak mampu. Bahwasannya Allah telah memberikan yang namanya apabila kita berusaha, maka pasti akan dibalasi oleh Allah. Pasti ada hasilnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada husnuzon terhadap sesama manusia. Husnuzon sesama manusia ini adalah merupakan berprasangka baik kepada sesama manusia. Banyak kalangan manusia sekarang yang sering berprasangka. Contohnya saja, ketika kita melihat seorang teman kita yang dekat-dekat saja dulu, teman kita yang biasanya ceria, senyum, namun suatu ketika dia datang bertemu dengan kita, dia diam. Lalu kadang kita berprasangka, oh mungkin dia ada masalah dengan kita, oh mungkin dia ini ada rasa tidak senang dengan kita. Jangan sampai berprasangka seperti itu dulu. Ingat, siapa tahu teman kita yang sedang diam tersebut, mungkin dia mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan, masalah dengan keluarganya, atau masalah dengan temannya, atau masalah dengan dirinya sendiri. Jadi kita jangan pernah berprasangka bahwasannya dia diam itu karena dia benci sama kita. Lalu juga bisa kita mengambil kisah. Saya mau memberi cerita sedikit bagaimana seorang wali, dia sedang berjalan di sebuah pantai. Lalu wali tersebut menemukan seorang laki-laki dan perempuan berduaan. Di sana tergeletak banyak botol-botol minuman keras. Dan yang anehnya ini, wali ini melihat seorang laki-laki tersebut berduaan dengan perempuan sambil berpelukan. Pasti wali ini berpikir ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena di sana juga terdapat minuman-minuman berserakan, botol-botol minuman keras. Lalu seketika saat wali tersebut melihat perempuan dengan laki-laki tersebut berduaan, berpelukan,
tiba-tiba ada orang yang tenggelam di tepi pantai tersebut. Ada 3 orang tenggelam. Lalu laki-laki yang lagi berpelukan tersebut dengan semangatnya dia datang menyelamatkan 2 orang yang tenggelam. Setelah diselamatkan, wali tersebut menghampiri laki-laki tersebut. Dia dan lalu bertanya, hai laki-laki, hai mas atau bro, akang atau apa kek. Dia bertanya, hai, kenapa kamu hanya menyelamatkan 2 orang saja? Kenapa tidak kamu selamatkan ketiganya? Iya, saya sengaja menyelamatkan 2 orang itu saja. Seharusnya 1 orang tersebut adalah Anda yang menyelamatkan. Anda di sini yaitu orang laki-laki ini bilang ke wali tersebut. Karena daripada Anda diam saja berdiri di sana sambil melihatkan saya, sambil berbicara tentang yang aneh-aneh tentang saya. Lalu wali tersebut terdiam. Dan laki-laki tersebut bilang, perempuan yang saya peluk ini adalah ibu saya. Ibu saya yang sudah lama tidak bertemu dan saya ingin memeluknya karena saking kangennya. Lalu wali tersebut meminta maaf atas praduganya, atas prasangkanya yang beranggapan perempuan yang dipeluk oleh laki-laki tersebut adalah yang bukan mahramnya. Di sini kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwasannya jangan pernah kita melihat dari bentuk fisik orang, bagaimana bentuk penampilan orang, ataupun itu. Kita harus tahu bahwasannya ketika kita melihat seseorang yang bukan mahram lalu bertemu, jangan pernah kita langsung berprasangka buruk bahwasan ini dia melakukan hubungan yang tidak baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat sidang muhadharah yang dirahmati Allah, kita harus ketahui bahwasannya ada 3 sikap yang harus kita terapkan dalam berhusnuzon. Yang pertama, berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, berhusnuzon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, berhusnuzon kepada semua manusia. Jika kita selalu menerapkan berprasangka baik ini, hidup kita akan bahagia, akan tenang, akan disenangi banyak orang, akan disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka hidup akan damai. Dan yang terpenting lagi, kita akan terhindar dari dosa sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat yang telah saya bacakan tadi, bahwasanya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Berprasangka banyak itu adalah dosa. Itu adalah bagian, ada pengaruh dari syaitan. Berlebih-lebihan dalam berprasangka itu tidak baik. Jadi saya mengajak kepada semua kaum muslimin dan muslimat sidang muhadharah agar selalu berhusnuzon, berprasangka baik terhadap diri sendiri, kepada Allah dan sama manusia. Dengan itu kita akan selalu percaya diri, optimis dalam menjalani hidup ini. Dan kita akan terhindar dari berbagai masalah. Karena satu prasangka saja bisa mengakibatkan prasangka-prasangka yang lain. Untuk itu berprasangka baiklah dan hasilnya akan baik juga. Dan jika kamu berprasangka buruk, maka hasilnya akan buruk juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.